Halo semua, kita jumpa lagi di channel Tariq Aziz. Pada video kali ini kita akan membuat tabel profile, di mana tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi-informasi tambahan dari user, karena kita nantinya akan memanage untuk user. Sekaligus kita juga akan membuat fungsi untuk penambahan user. Jadi admin nanti akan ada role admin dan juga bukan admin, di mana admin yang bisa membuat user. Hanya saja untuk middleware admin ini akan kita buat di next video. Nah, jadi sekarang kita hanya membuat fungsi user, add user, kemudian fungsi untuk ini. Ketika create user otomatis membuat record ke profile juga. Jadi profile ini nanti bisa diedit. Oke, kita langsung ke code kita, kemudian kita buat model profile sekaligus migrasinya. Jadi php artisan, kemudian make model, kemudian profile, kemudian -m. Nah, kemudian di migrasinya yang profile ini kita tambahkan. Jadi yang pertama pastinya adalah ini untuk profile picture, jadi saya kasih nama avatar. Nah, ini boleh null ya, jadi null label seperti ini. Kemudian ini saya copy paste. Kemudian ada juga, karena ini profile ini ada relasi ke user, jadi usernya itu kita tambahkan di sini untuk user ID-nya. Jadi unsigned, kemudian big integer, kemudian namanya user ID, di mana user ID ini nggak boleh null karena ini adalah relasi langsung ke user. Jadi kalau profile itu harus punya relasi ke user. User ID mana sih yang punya profile ini gitu. Kemudian ada lagi about ini saya pakai text, jadi about. Kemudian kita buat link juga untuk Facebook, kemudian ada juga YouTube, mungkin kita tambah juga untuk Twitter, dimana semua ini pertama kali boleh null ya, jadi enggak mandatory lah. Oke, kemudian kita run migrasinya. Jadi php artisan migrate. Oke. Sekarang kita tambahkan menu user ya. Jadi di partial sidebar ini kita tambahkan untuk user. Jadi di bawah post ini misalnya kita tambahkan ya. Kemudian di sini list users. Kemudian nanti kita buat ininya ya, buat rootnya users. Kemudian di sini user create. Oke, gini dulu. Ini yang trace ini kita delete dulu. Kemudian di sini user. Collapse-nya berarti kategori tag 3 ya, berarti ini 4 berarti untuk user ini. Jadi collapse to, ini ganti 4. Kemudian kita coba cek di browser. Oh ya, belum ada rootnya, kita ke root. Kemudian kita copy yang misalnya ini teks ya, boleh teks sama teks create sampai store lah. Jadi hanya create ya, nanti delete nya menyusul. Nah,
berarti users, kemudian ini user, kemudian controllernya kalau kita cek kita belum punya ya, jadi kita buat controller juga, PHP artisan make controller user controller. Nah ini kita, jadi ini kita ganti juga user controller. Selanjutnya kita ke user controller, kita buat metode pertama index, jadi list user ya, index, kemudian modelnya model user ini ya, berarti ya. Jadi kita buat variabel users, kemudian adalah user all. Nah kemudian nanti kita buat view-nya juga, return view. Kita ke resource view admin, nanti kita buat folder baru, kasih nama user, new folder user, kemudian kita buat ya file baru, di dalamnya new file index.blade.php. ini bisa kita copy saja dari tag yang bagian index ini, copy, kemudian di user sini yang index sini paste, kemudian ganti jadi user list users, kemudian di sini email ya, kemudian ini user, kemudian di sini adalah user, kemudian email. Nah ini nanti dulu editing sama delete nya, jadi ini sementara saya ini dulu ya, saya ganti sharp ini pagar, kemudian save. Selanjutnya kita ke user control lagi, kemudian return view, dia ada di admin, kemudian user, kemudian index, kemudian saya includekan users. Nah seperti ini. Selanjutnya kita coba akses di browser, list user. Nah ini usernya nih, ini editnya belum jalan ya sama delete. Sekarang kita buat untuk add, ini add user, jadi di sidebarnya ini berarti add user, dan kita buat view-nya jadi view create, kita buat file baru ya, jadi create.blade.php, kemudian kita copy dari tag, boleh copy, kemudian create sini paste, kemudian di sini berarti add user, ini juga user, this is user. Kemudian user itu kalau kita lihat di registrasi di out sini, kemudian register, dia butuh email, yang pertama email, kemudian password ya, email password.
ada name juga, kita cek di DB nya kalau enggak. Yokalas. Nah di sini di users, nah ada name, email ya, name, email, password. Jadi pertama kita di sini dulu. Jadi di sini adalah name, kemudian di sini name, kemudian saya copy ya, copy, kemudian email, type-nya email, kemudian password, ini password, type-nya berarti password. Oke, password. Kemudian kita coba akses ya, refresh, users, add user kena create. Oh iya, kita belum buat metodenya. Jadi function create, kemudian ini kita copy saja, return view, ini berarti create, ini enggak perlu. Kemudian kita refresh lagi. Nah ini udah ya. Sekarang untuk store-nya, oke, namanya password. Store-nya kita buat function lagi. Jadi function store, kemudian request. Nah ini bisa kita copy juga untuk apa, validasi ini ya, required itu loh. Kita bisa ambil saja dari tag, misal di store ini. Nah ini saya copy saja, nah copy sini. Nah berarti yang wajib diisi pertama ya email, kemudian name, email, password, kemudian emailnya ya kita harus format email ya, jadi seperti ini. Sekarang kita buat ini user sama dengan, jadi untuk create record bisa pakai gini seperti ini, new tag, kemudian tag new, kemudian user, ini user. Nah bisa gini, bisa juga gini, langsung saja user kemudian create. Nah seperti ini, bisa juga seperti ini enggak perlu. Nah sekarang tinggal kita isi pertama ya ini kita copy, kemudian name ini akan diisi oleh request name. Nah seperti ini. Kemudian yang ini juga berarti email, kemudian terakhir password. Karena ini harus kita encrypt passwordnya, jadi seperti ini, bcrypt. Kemudian karena kita sudah membuat tabel profile juga, jadi kita copy, kemudian ini berarti profile,
Di sini profile, create. Yang perlu kita isi sekarang ini adalah user ID saja. User ID ngambil dari user hasil ini, generate ini, kemudian kita ambil ID-nya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kemudian user has been created successfully. Kemudian di sini users. Selanjutnya kita ke create yang user. Nah, ini kita sesuaikan nih. Ini user store. Nah, selanjutnya kita coba dari browser. Misalkan di sini misal Joko lah. Joko, kemudian password, kemudian create. Nah, ini emailnya harus sesuai format email, misal joko@gmail.com, kemudian create. Oh ya, kita belum ini di profile ya. Di sini sih harusnya usernya udah create ya. Nah, ini udah create, cuman waktu insert ke profile dia gagal karena kita belum define labelnya. Ini kita delete dulu Joko ini. Kemudian kita ke profile, di modal profile. Nah, di sini nih kita copy saja dari ini, dari tag misalnya. Nah, ini copy saja. Nah, ini relasinya kita buat nanti aja. Jadi kita sekarang insert dulu, dimana labelnya ada user ID, kemudian ada juga apa tadi, avatar ya, avatar, kemudian Facebook, YouTube, Twitter. Oh ya, ada lagi about ya, about. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita coba add user lagi ya, refresh. Misal di sini Joko, kemudian passwordnya. Atau misalkan ya passwordnya nih kita nggak usah assign sini, jadi nanti kita generate jika selalu create user baru maka passwordnya akan punya password default. Nah, itu bisa juga. Jadi di sini di create sini ini kita buang saja passwordnya, ini buang passwordnya, kemudian di user controllernya ini kita buang, ini kita require-nya kita buang. Kemudian di sininya kita define, misalkan password misalnya gini ya. Jadi password defaultnya itu password gitu. Jadi ketika create user baru, password pertama adalah password. Nanti tinggal usernya login, yang kita daftarin itu login, kemudian bisa change password. Nah, kita coba ya, refresh. Misal Joko ya, Joko, kemudian Joko, kemudian create ya. Nah, ini udah masuk Joko. Misal kita tambahkan juga name-nya ya. Jadi di index ini kita tambahkan lah. Jadi name email, name, kan di sini name juga. Name. Nah, ini refresh. Nah, di sini harusnya nambah di dua tabel. Pertama di Joko ini, di mana ID-nya 4, ID user. Kemudian di profile dia insert juga ID user, ID-nya 4. Nah, ini masih nol semua, nanti akan kita isi di video selanjutnya insyaallah. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya bagi yang belum, dan juga boleh juga share
ke teman-teman lainnya yang sedang belajar Laravel. Oke, terima kasih.